البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, kita lanjutkan tadabbur permisalan-permisalan yang ada dalam Al-Quran. Kita masih di muka surat 50. Yang terakhir kita dapatkan adalah penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya kehidupan itu terbagi menjadi dua, kehidupan badan dan kehidupan ruh. Baik. Kemudian kata beliau, kehidupan badan itu terjadinya adalah dengan ruh, sedangkan kehidupan ruh dan hati terjadinya adalah dengan cahaya. Lalu beliau mengatakan, walihada sama subhanahul wahya ruha. Maka dari itu Allah yang maha suci menamakan wahyu sebagai ruh, litawaqqufil hayatil haqiqiyati alaih, karena kehidupan yang hakiki tergantung kepada wahyu tadi. Hidupnya hati dan ruh adalah dengan wahyu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yunazzilul malaikata birruhi min amrih. Allah menurunkan para malaikat dengan membawa ruh dari urusannya. Ruh di sini maksudnya adalah wahyu. Ala may yasha'u min ibadih, kepada orang yang dikehendaki dari para hambanya. Dari mana kita tahu ruh di sini adalah wahyu? Kita lihat lafaz setelahnya, an anziru, berikanlah peringatan. Berarti memang apa? Yang dibawa para malaikat adalah wahyu, yang isinya memerintahkan nabi yang diutuskan untuk memberikan peringatan. Waqal, Allah berfirman, yulqir ruha ala may yasha', yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadih. Allah melemparkan, yaitu memberikan ruh dari urusannya, maksudnya adalah wahyu. Sebagaimana nanti ayat yang setelahnya juga seperti itu, ruh dari urusan Allah. Berarti apa? Wahyu. Untuk orang yang dia kehendaki dari para hambanya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu satu ruh dari urusan kami. Kita lihat ayat An-Nahl, ayat Ghafir dan ayat Syura, intinya sama, ruh dari urusan Allah, yaitu wahyu. Karena memang ini bagian dari urusannya Allah, berisi syariat, amr syariat. Dan wahyunya berupa apa? Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dulu engkau tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu keimanan. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan ruh tadi sebagai cahaya. Berarti apa? Yang menghidupkan arwah kita dan hati-hati kita memang cahaya dari Allah itu, cahaya wahyu. Dan sesungguhnya yang dengannya kami memberikan hidayah kepada man nasya'u min ibadina, orang yang kami kehendaki dari para hamba kami. Baik, dengan menjadi hidup dan mendapatkan hidayah. Kemudian faja'ala wahyahu ruhan wa nura. Maka Allah menjadikan wahyunya itu sebagai ruh dan cahaya untuk menghidupkan dan untuk menerangi. Faman lam yuhyihi bihadzal ruh fahuwa mayyit. Maka barang siapa tidak Allah hidupkan dengan ruh ini, maka dia adalah orang yang mati, walaupun nampak hidup, walaupun nampak gelak, nampak menangis, nampak sedang jogging di jalan-jalan. Tapi kalau dia kafir, dia hakikatnya orang yang mati.
Wa man lam yaj'al lahu nuran min fahuwa fi dhulumat. Barang siapa tidak Allah berikan untuknya cahaya, Allah tidak menciptakan cahaya untuknya dari Allah, maka dia berada di dalam kegelapan-kegelapan. Malahu min nur, dia tidak memiliki cahaya sama sekali. Baik. Fasal. Masalu aksarin nas kal an'am. Sekarang fasal yang baru. Permisalan mayoritas manusia adalah bagaikan hewan ternak. Na'udzubillah, jadi hina. Padahal semula adalah fi ahsani taqwim, dalam bentuk atau susunan yang paling bagus. Tapi karena tidak menjaga nikmat, jadi apa? Asfala safilin, letaknya paling rendah. Wa minha qauluhu ta'ala, di antara permisalan dalam Quran adalah firman Allah Ta'ala, antahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Ataukah engkau menyangka bahwasanya mayoritas dari mereka itu mendengar atau memikirkan, yaitu berakal? Inhum illa kal an'am, tidaklah mereka itu kecuali bagaikan hewan ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka itu lebih tersesat jalannya, lebih tersesat daripada hewan ternak. Baik, kita baca catatan kaki tafsir dari ulama yang lain untuk menjadi bahan perbandingan. Qala al-mu'alliqu wafaqahullah, qala al-imamu Sa'di rahimahullah, summa sajjala ta'ala ala dhalalihimul balil. Lalu Allah Ta'ala mencatat tentang kesesatan mereka yang sangat parah. Bi'an salabahumul uqula wal asma, dengan cara Allah mengambil atau merampas, salaba merampas, mengambil dari mereka akal-akal dan pendengaran-pendengaran. Walaupun sudah didatangkan setiap ayat, mereka bersikap seakan-akan tidak mendengar dan tidak memikirkan itu, bagaikan ternak. Wa syabbahahum fi dhalalihim bil an'amis sa'imah. Allah menyerupakan mereka di dalam kesesatan mereka itu dengan hewan ternak yang digembala. Allati la tasma'u illa du'a wa nida'a, yang tidak mendengar kecuali panggilan dan seruan. Tak paham diajak bicara. Coba kita tanya ke kambing-kambing atau domba itu 4 kali 4 berapa? Tak paham dia. Baik, engkau pakai seluar atau tak pakai seluar? Nah, kambing tak paham. Tapi sekedar apa? Ada panggilan, dia pahamnya, oh ini dipanggil untuk makan, dipanggil untuk minum, atau dipanggil untuk balik ke kandang. Dan itu aja. Tapi paling tidak mereka masih punya sisa-sisa pemahaman yang paling mendasar. Asal dilatih seperti itu. Hewan-hewan, kucing pun boleh, ayam juga boleh dilatih. Tapi hanya seperti itu saja, isyarat yang sangat mendasar terkait dengan makanan, minuman, atau balik kandang, balik rumah dan sebagainya. Adapun orang-orang kafir, maka keadaannya seperti yang difirmankan Allah, mereka lebih sesat jalannya. Kita kasih nasihat apapun, alangkah sulitnya, kecuali orang yang Allah kehendaki dapat hidayah. Baik, sebagaimana ucapan penyair, walaqad asma'ta, yaitu ucapan penyair, walaqad asma'ta inna daita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Sungguh engkau telah memperdengarkan nasihatmu apabila engkau menyeru orang yang hidup, akan tetapi la hayata liman tunadi, tidak ada kehidupan bagi orang yang engkau seru. Seperti apa ayat yang seperti apa pembahasan kita yang sebelumnya itu, dia mati, namanya orang kafir. Baik. Walau naron ajatta la adha'at walakinnaka tanfahu fi ramadi. Baik, walau naron nafahta la adha'at walakinnaka tanfahu fi ramadi.
Kelanjutan syairnya itu, seandainya api yang Anda tiup, niscaya dia akan bersinar. Akan tetapi engkau hakikatnya meniup abu saja, meniup bubuk atau abu. Yaitu apa? Tak ada gunanya. Inilah kebanyakan orang yang Allah sebutkan, mayoritas manusia itu bagikan hewan ternak atau bahkan lebih parah lagi. Dinasehati tak ambil kisah, tak ambil berat. Baik. Kemudian kita kembali ke pembahasan ini. Kata beliau, wal jami'u bainan nau'aini, sisi yang menyatukan, sifat yang menyatukan di antara dua jenis ini. Jenis apa itu? Mayoritas manusia dan hewan ternak adalah apa? At-tasawi fi adami qabulil huda, kesamaan dari sisi tidak menerima hidayah. Ya, kambing kalaupun kita ajari baca Quran, tak paham dia, Al-Fatihah pun tak paham. Baik. Namanya apa? Hewan, dan dia tidak berdosa karena memang dia tak punya akal. Tapi rugi manusia yang diberi akal lalu sengaja apa? Menyia-nyiakan akalnya. Walimqiyadilah, dan dari sisi sama-sama tidak mau tunduk kepada hidayah, tidak mau mematuhi hidayah. Wa ja'alal aksarina adalla sabilan minal an'am, dan Allah menjadikan mayoritas manusia justru lebih sesat jalannya daripada hewan ternak, bukan sama lagi, bahkan lebih buruk. Li'annal bahimata yahdiha sa'iquha, karena hewan itu paling tidak penggembalanya, sa'id yaitu penggembala itu yahdiha masih mampu membimbingnya, mungkin dengan tongkat atau dengan apa, untuk jangan masuk wilayah situ atau jangan sampai makan tanaman tetangga atau apa, ditakut-takuti lalu udah dia tak berani makan dari situ, yang penting dijaga. Fatah tadi, maka dia pun mengikuti bimbingan tadi. Wa tajba'ut tariq, dan hewan tadi mau mengikuti jalan, yang penting dilatih terus menerus. Hewan nanti akan semakin paham jalan yang harus ditempuh. Fala tahidu anha yaminan wala shimala, dia tidak memesong ke kanan ataupun ke kiri dari jalan yang diperintahkan. Wal aksarun yad'uhumur rusul, sementara mayoritas manusia, para rasul mendakwahi mereka. Wa yahdunahumus sabil, dan membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Fala yastajibun, namun mereka tidak menyambut seruan tadi, padahal tidak ada satu rasul pun yang meminta upah dari dakwah tersebut. Dakwahnya free, gratis. Bahkan Rasul menjanjikan apa? Kalau Anda mau ikut, Anda dapat surga. Tapi orang tak mau, ini anehnya. Tapi untuk sekolah-sekolah duniawi, walaupun membayar, mereka siap. Padahal tidak dijamin setelah selesai sekolah, dijamin kerja, tak ada itu. Jarang sekali yang dapat jaminan. Kalaupun sudah kerja, tak ada jaminan dia akan mampu bertahan sekian tahun. Sementara surga itu tidak ada tempat untuk orang keluar dari surga dan sengsara. Sudah masuk surga, pasti apa? Beruntung selamanya. Tapi ternyata lihat, mayoritas manusia tak mau ikut dakwah Rasul yang tidak minta bayaran tadi. Justru mereka mau ikut dakwah-dakwah atau seruan atau pengajaran yang justru membuat mereka letih, minta upah, minta apalagi itu untuk acara kenduri ini dan itu yang tidak diajarkan Nabi. Mereka siap keluar duit, kasihan. Wala yahtadun, mereka tidak mau mengikuti bimbingan. Wala yufarriquna baina ma yadurruhum wa baina ma yanfa'uhum, mereka tidak mampu memisahkan antara perkara yang membahayakan mereka dan perkara yang bermanfaat untuk mereka. Wal an'am tufarriq, sementara hewan-hewan ternak. Oh, tayyib, anak tadi lompat berarti ya. Langsung baca ke kalam Imam siapa? Imam Ibnul Qayyim. Tak apa, kita habiskan Ibnul Qayyim yang muka surat ini. Kalam beliau, wal an'am tufarriq, hewan ternak mampu memisahkan antara yang membahayakan dan yang bermanfaat. Kita kembali ke kalam Imam As-Sa'di. Summun bukmun umi, mereka adalah summun, walau sami'u,
Mereka tuli walaupun mendengar, gudmun walau natoku, bisu walaupun mampu bicara, walau absaru, mereka buta walaupun nampak mampu melihat, fahum la yaqilun, maka mereka itu tidak berakal, balhum adallu minal an'am, bahkan mereka itu lebih tersesat daripada hewan-hewan ternak. Li'annal an'am yahdiha ra'iha, karena hewan ternak itu mendapat bimbingan dari penggembalanya, fatah tadi, maka dia pun mengikuti petunjuk tadi, bimbingan tadi. Wa ta'rifu tariqa halakiha, hewan ternak tahu jalan kebinasaannya. Fatajtanibuh, lalu dia menjauhinya. Wa hiya aidan aslamu aqibatan min haula, hewan ternak juga lebih selamat kesudahannya daripada manusia. Hewan ternak kalau sudah mati, sudah, yaitu menjadi tanah apa yang Allah kehendaki. Sementara kita setelah mati masih ada hari berbangkit untuk mempertanggungjawabkan amalan. Allahul musta'an. Dan setelah itu imma al-jannah wa imma al-jahim, mungkin neraka, mungkin surga, mungkin neraka. Hewan ternak kalaupun nanti dibawa kepada masyar, setelah urusan selesai, mereka kembali jadi tanah. Mereka lebih selamat. Fatabayyana bihadza anna ramiya lirrasuli bidhalal, maka dengan ini menjadi jelaslah bahwasanya orang yang menuduh Rasul itu sebagai orang yang tersesat, ahaqqu bihadzal wasf, dia lebih berhak untuk mendapatkan sifat tadi. Baik, karena Rasul malah dituduh tersesat. Nah, kita berusaha ikut Rasul, maka tidak heran banyak orang yang tak paham justru menuduh kita orang yang tersesat, padahal kita sekitar ikut Rasul saja semampu kita. Kalaupun ketahuan salah, tidak sesuai dalil, kita berusaha untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Tidak ada ahlu sunnah sejak awal memang niatnya adalah ingin memesongkan dalil, tidak ada kalau dia memang ahlu sunnah. Wa anna kulla hayawanin bahim, dan menjadi jelaslah bahwasanya setiap hewan yang bahim itu tidak mampu bicara dengan fasih, itu bahim, fahuwa ahda min, maka dia lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang yang menentang Rasul itu. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Baik, kelanjutannya adalah di muka surat berikutnya insyaallah, wallahu a'lam.